pembelajaran bahasa evaluasi pembelajaran bahasa Inggris pada siswa SMK berasrama dengan model logik. Jadi ini sebenarnya tadinya ada kuantitatifnya menggunakan mixed method, tapi ini saya buang kuantitatif, ini menggunakan pure kualitatif aja. Jadi tidak ada kuantitatifnya sama sekali. Jadi oke, ini kurang lebihnya ya ini sebenarnya udah sampai sini sih. Mungkin langsung aja deh skip ini. Nah ini Pak Willy, jadi model logik. Sebenarnya kenapa ngambil model logik? Karena pas kemarin itu ada seminar di UN-nya itu, saya ngeliat ada beberapa model, ada CIPP, bla bla bla. Terus saya akhirnya ada namanya model logik ya udah. Saya pikir ambil model logik aja kan karena model CIPP dan 4TP itu udah nggak boleh kan. Ini di SMK-nya kurang lebih ini disingkat banget. Jadi kurang lebihnya di model logik ini ada ini Pak Weli. Jadi dia ada 5 komponen. Jadi pertama kita ngomongin input, sumber daya yang diinvestasikan. Yang kedua activities, kegiatan yang dilaksanakan. Yang ketiganya output, produk langsung dari kegiatan. Kemudian yang keempat short term outcome, capaian jangka pendek. Dan yang kedua ada long term outcome-nya. Jadi ini saya memilih ini dibanding dengan metode-metode yang lainnya seperti itu Pak Wali. Kebetulan ini saya juga udah lakukan kajian literatur ini Pak Wali dan memang metode ini hampir apa ya? Hampir tidak ada yang ambil ketika ini ngambil di dunia vokasi terutama SMK yang berasrama. Jadi selama ini penelitian itu lebih banyaknya SMK reguler Pak Wali. Jadi SMK yang non asrama gitu. Karena kan kalau di asrama itu kan agak sedikit beda ya. Karena dia ada norma bahasanya, ada interaksi pembina asrama, rutinitas kebahasaan. Jadi ini fokus penting saya nih, kenapa saya harus ngambil model logik ini. Dan tujuannya kan untuk menggali apa ya, menggali lebih dalam kenapa bahasa Inggris itu bisa lebih berkembang di asrama. Kan selama ini, mohon maaf, mungkin lebih banyak penelitian yang digali itu lebih menggunakan metode kuantitatif. Artinya kita datang ke boarding, lakukan pretest sama posttest, melakukan pengukuran dengan metode kuantitatif ya udah selesai. Seperti itu. Tapi kalau di sini lebih panjang sih alurnya. Jadi kemudian nah ini langsung ke identifikasi masalahnya. Jadi untuk diidentifikasi masalah, satu nih Pak Weli, mungkin nanti mohon masukan aja deh. Satu, belum tersedianya evaluasi program yang komprehensif dan berbasis model terhadap pembelajaran bahasa Inggris di SMK berasrama di Indonesia. Kurangnya pemahaman tentang bagaimana dimensi residensial. Yang dimaksud dengan residensial itu ada 3 aspek. Yang pertama, dia kan kehidupannya di asrama. Ketika di asrama, dia ada interaksi antar siswa. Dan yang terakhir ada nama total immersion berkontribusi terhadap atau menghambat capaian pembelajaran bahasa Inggris. Karena ya perlu diakui juga sih jujur bahwa tidak beberapa pondok yang bagus memang bahasa Inggrisnya bagus, tapi ada beberapa pondok yang biasa bahasa Inggrisnya biasa aja. Bahkan ada yang kurang berkembang. Kemudian terbatasnya data empiris mengenai keselarasan antara input program pembelajaran bahasa Inggris, yaitu meliputi kualifikasi guru, materi, alokasi waktu, dan fasilitas dengan tuntutan kompetensi vokasional di dunia kerja. Karena kan kalau di dunia SMK tujuannya cuma ada 3 Pak Weli, yaitu yaitu BMW bekerja, melanjutkan atau wirausaha. Nah, tentunya kalau bahasa Inggris di SMK yang berasrama itu tetap dia mengacunya kepada 3 hal, bekerja, melanjutkan, atau wirausaha. Kemudian, belum adanya analisis sistematis tentang proses pembelajaran yang diterapkan di kelas bahasa Inggris asrama, serta efektivitasnya dalam mengembangkan kompetensi komunikatif siswa. Kemudian, minimnya dokumentasi mengenai jangka panjang, capaian jangka panjang yang short term-nya dan jangka panjang long term-nya dari program pembelajaran bahasa Inggris di konteks vokasi berasrama. Belum diterapkannya model logik sebagai kerangka evaluasi program bahasa Inggris di SMK berasrama, sehingga hubungan kausal antar komponen tersebut tidak dapat dipetakan secara eksplisit karena kebanyakan saya tadi lebih banyak menggunakan kuantitatif. Kemudian ini kalau batasan masalahnya ini Pak Weli,
Jadi supaya tidak melebar kemana-mana, jadi saya hanya fokuskan pada ini. Satu, evaluasi dilaksanakan menggunakan kerangka model logik, yaitu 5 tahap komponen: input, activities, output, short term outcome, dan long term outcome. Kemudian penelitian ini berfokus pada program pembelajaran bahasa Inggris di tingkat SMK dalam satu institusi berasrama. Kemudian partisipannya guru bahasa Inggris, pembina asrama atau musrif, kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum, siswa kelas 10, 11, dan 12 pada institusi di pondok tersebut. Kemudian periodenya ini salah ini. Periode mencakup 2 semester dalam tahun akademik yang nanti ya 2026-2027. Kemudian penelitian tidak menunjukkan mengeneralisasi temuan ke seluruh SMK Basrama. Hanya melainkan menghasilkan wawasan yang dapat ditransfer, transferable insight untuk konteks institusional yang sebanding. Ini Pak Wedi rumusan masalahnya. Nih ya. Jadi tadi setelah tadi ini maka ini rumusan masalahnya. Bagaimana kualitas ketersediaan sesuai dengan model logik tersebut, sumber daya, materi pembelajaran, alokasi dalam waktu dan infrastruktur, program pembelajaran bahasa Inggris di SMK yang berasrama, kemudian bagaimana aktivitas dan proses pembelajaran bahasa Inggris diimplementasikan di kelas dan di lingkungan asrama, apa saja output terukur yang dihasilkan oleh program pembelajaran bahasa Inggris dalam hal prestasi, partisipasi, dan penggunaan bahasa Inggris di luar kelas. Sejauh mana program pembelajaran bahasa Inggris berhasil mencapai short term outcome dalam bentuk peningkatan kompetensi komunikatif, sikap, dan motivasi belajar bahasa Inggris siswa. Yang terakhir ada bagaimana proyeksi dan capaian long term outcome program dalam kaitannya dengan kesiapan bahasa Inggris vokasional para lulusan. Terus apa ya? Ini mah nggak usah. Mungkin itu dulu ya Pak Weli ya. Iya Pak Anwar, bisa, bisa. Jadi kalau kita santai saja Pak Anwar. Jadi Ya. eh, tentunya saya banyak kekurangan, Pak Anwar Hmm. banyak kelebihan. Maksud saya adalah mari kita saling penuhi dan saling sharing ya. Karena walau Hmm. bagaimanapun ya bisa kita ini Pak Anwar, apa istilahnya ya, Hmm. bertukar pengalaman, Hmm. informasi dan sebagainya lah, gitu kan. Kalau Nah, yang ini Pak Anwar, ya. dalam mendesain sebuah keilmuan, saya terinspirasi dari Pak Prof. Sigit kemarin. Hmm. Jadi apapun itu yang kita kerjakan berbasis metode apa yang kita pakai, teori Hmm. apa yang kita sajikan dan kita kembangkan, metodologi apa, metode interaksi interaktif apa yang dari teori apa atau dari pakar apa yang kita kembangkan. Hmm. Maksudnya adalah biar kita itu terarah dan sesuai dengan pembidangan dan yang lebih baik daripada sebelumnya. Maksudnya Iya, gitu. Pak. Siap, Eh, siap, siap. kalau ini Pak Anwar, eh, pertama Pak Anwar itu kan ketika di bagian judul itu kan model logik ya. Iya. Nah, model logik itu Pak Anwar, apakah ada teorinya di situ? Teori apa itu yang dipakai? Oke, sebentar. Ada Pak di kajian pustaka ya, sebentar. Oke. Model Oke. itu teorinya itu teori ini Pak Anwar, grand teori apa yang terkait dengan model logik itu yang pertama. Sehingga ketika model logik itu sudah jelas teorinya, asal usul semuanya, maka isi teori itulah yang kita kembangkan Pak Anwar sebenarnya. Oke, Itu. Pak. Ini yang evaluasi model logik ini kan saya dapat kemarin itu pas seminar. Pas seminar ada penyampaian sama Prof. Heri apa Prof. Edi ya kalau nggak salah tentang model-model evaluasi. Nah, ini kalau untuk yang logic model atau model logik ini itu berdasarkan teorinya dari Kellogg Foundation 2004 dan McLaughlin and Jordan. Ini dasar teorinya Pak Welly. Jadi ini yang mendasari penerapan Dan itu Pak Anwar, hmm, maksudnya begini, hmm, kayak kita mengadak teori evaluasi semisalkan. hmm, Teori stake itu teori. Siapa hmm, penggagasnya? hmm, CIPP itu teori. Siapa hmm, yang penggagas teori itu? Staffel hmm, Beam contohnya. iya, Jadi yang membuat teori itu satu, Pak Anwar. iya, Nah, oke, oke, teori itu nanti kan ada tahapan-tahapan nih. Ada hmm, namanya grand teori, ada yang namanya middle teori, sama applied oke, teori. Posisi Pak Anwar di sini bisa kita katakan sebagai applied teori. ah, Applied teori itu
banyak yang mengkonfirmasi dengan teori yang sama atau Hmm. teori aplikatif lah bahasa lainnya. Yang kita tarik di sini adalah teori grainnya. Hmm. Asal mula teori itu teko sopo kalau bahasa Jawanya gitu kan, Iya. gitu kan? Dari siapa sih teori itu, gitu kan? Jadi itu yang kita angkat Pak Anwar, karena kan ini Hmm. buat disertasi ya, sehingga lebih nyaman kalau kita mengangkat dari grand teorinya, gitu kan? Sehingga kita Hmm. itu nanti akan kita target ke bawah. Teori itu teori logik misalkan nih, eh, untuk teori logik itu logik logik apa namanya Pak Anwar? Logic model. Teori logik model. Iya. Sehingga nanti bisa bisa kelihatan Pak Anwar. Jadi nanti yang kita kembangkan teori itu, betul kan? Iya, oke. Nanti middle-nya, misal-misal nih, yang teori logik model itu di tahun 80-an, Hmm. mungkin bisa di tracking di AI Pak Anwar ya. Iya. Siapa penggagas ini ya? Kalau dikonfirm di sini dari Ludwig von Bartalan Free. Ludwig von Bartalan Free. Mungkin masih salah ya. Tapi mungkin Iya. nanti sambil dicek Pak Anwar. Iya. Kalau di sini Joseph Woolley, evaluasi logika ya. Kalau Keras Weiss, Theory of Change. Bentar. Logic model itu model logika Pak Anwar ya. Mm-mm. Kalau di sini model logical framework long frame. Joseph Woolley Pak Anwar. Coba saya Joseph cek dulu. Woolley itu bapak eh, evaluasi logika. Eh, Maksud saya adalah kita tarik siapa sih penggagas utamanya dan bagaimana gagasan itu sebenarnya. Nanti kita tarik lagi, nanti setelah itu dikembangkan oleh siapa. Jadi posisinya itu ada dalam middle teori, betul kan? Hmm. Ada grand teori, ada middle teori, kemudian ada applied teori. Mungkin kita confirm itu untuk evaluasi logika itu evaluasi untuk model logika atau logic model gitu kan. Ini grand teorinya kalau saya cek di sini Leon Rosenberg itu pionir. Kalau Joseph Woolley Pak Anwar di sini Bapak evaluasi berbasis logika. Mungkin itu yang kita tarik. Nah, nanti turunannya siapa? Lah, di Hmm. middle kemudian applied siapa? Lah, posisi kita Pak Anwar, kita Hmm. kan diminta untuk membangun sebuah teori. Posisi kita itu nanti bangunannya ada pada applied teori. Itu. Hmm. Jadi kita itu berargumen bahwa pengembangannya untuk logika model harusnya begini. Itu yang kita kembangkan. Karena komposisi disertasi itu 25% dari pakar, 75% dari kitanya. Hmm. Begitu mindsetnya itu. Kalau skripsi itu 75% dari pakar, 25% dari mahasiswa S1. Jadi cuma nerangkan, jelaskan. Jadi komposisi kurang lebih 25%. Kalau tesis itu membandingkan ya 50-50 lah. 50% dari pakar, kemudian 50%-nya dari mahasiswa S2. Kalau S3 itu nanti 75% ke atas itu dari mahasiswanya, bahkan bisa jadi sampai 80% full Hmm. kita yang mendesain. Nah, sisa 20%-nya dari grand teori ini, begitu maksudnya. Oke, oke. Jadi, eh, karena kan kita ingin mendesain yang arah pengembangannya itu. Nah, kemudian nanti Pak Anwar, untuk karya
sampai pada karya Pak Anwar, baik itu buku ataupun jurnal, nanti arah kita di sana. Jadi kalau bahasa lainnya itu, kalau di kita itu Pak Anwar, saya evaluasi logic model, gitu kan. Jadi segala apapun saya menggunakan itu. Nanti Pak Anwar, ketika Pak Anwar jadi guru besar, Pak Anwar bidang evaluasi logic model. Begitu arahnya Hmm. itu. Arah pengembangannya ke sana. Ya, ini kita ini Bu Nani, agak ini Bu Nani ya, agak Ya, dalam biar karena kan ya di kita ini orangnya masih muda-muda, ya harapannya nanti ya bisa nyambung lah Bu Nani untuk yang ke guru betul, besar itu. Tuh. Kalau Bu Nani kan sama Bu Siti yang penting selesai gitu kan, evaluasi betul, disertasi sama ininya gitu kan. Tuh. Oh iya Pak Weli. Ini saya cek ini ya. Jadi Hmm. awalnya teori logik yang ini, fondasi logik model itu Edward A. Schumann 1967. Oh, Terus dia dilanjutkan lagi oleh Joseph S. Woolley. Dia ini orang yang dianggap pertama kali ya Joseph Woolley mengembangkan kan Gi, ya, 1979. enggak 1970-an. Nah, Oh, terus kemudian dikembangkan lagi oleh namanya Claude Bennett, disebutlah Bennett hierarchy. Nah, ah, tapi ternyata logic model ini disempurnakan oleh United Way of America and itu Kellogg Foundation di tahun 90-an sehingga disebutlah dengan logic model. Nah, itu yang paling oh. utama gitu. Te- Jadi kalau untuk evaluasi program yang berbasis ini memang pencetus utamanya Joseph S. Woolley ini baru Berarti nanti dikembangkan. Hmm. Pak Anwar itu grand teorinya itu. Iya, oke, siap. Nah, pertama kedua, Anwar harus mendapatkan buku babonnya kalau kita di diskusian itu. Buku Iya, babon itu buku karya asli beliau tentang logic model itu kayak apa. ada Kemudian di Amazon. eh, cari Pak Anwar, cari gimana caranya biar dapat gitu kan. Kemudian nanti bawahnya untuk middle teorinya itu yang mengembangkan setelahnya apa karyanya, cari referensi pengembangan keilmuannya. Nah, Hmm. posisi kita di S3 ini kita akan bergesekan di applied nanti. Hmm. Itu. Jadi Pak Anwar, kalau Pak Anwar ditanya tentang logic model, saya paham betul siapa penggagas dulunya gitu kan. Gitu kan. Jadi utuh Pak Anwar. Itu. Kalau di kalau mindset kita kan sekarang kayak masih S1 atau S2 ya, kayak hanya ngerangkum, nyembung sana nyembung sini, nggak apa-apa. Tapi paling tidak kita kan suka cenut-cenut nih, gitu kan. Karena nanti Pak Anwar bukunya logic model, jurnal semuanya logic model, guru besarnya logic model, gitu Pak Anwar. Oke, siap, Pak Weli. Itu. Terus lagi untuk ini biar kita nyandak mumet nyandak kebangetan, kita akan mempertahankan judul. Judulnya usahakan teorinya jangan pakai di dua teori yang berbeda Pak Anwar. Hmm. Pak Anwar cari yang memang betul-betul Pak Anwar dalam di situ. Nanti kita pola saja. Yang satu pengembangan, yang satu evaluasi. Bedanya kalau satu pengembangan evaluasi dia R&D. Kita kan satu siklus ya. R&D Hmm. itu ya paling enggak utuh dalam proyek satu siklus kayak PTK ngoten Pak Anwar. Iya. Itu. Hmm. Satunya buat model biasa yang bukan PTK gitu kan. Hmm. Nah, kenapa begitu? Saya ini pakar di bidang grand theory ini gitu kan. Jadi memang kitanya utuh. Tergantung nanti kita akan confirm. Kalau yang satu seperti ini pengembangan yang saya konfirmasi, kalau yang satu bukan pengembangan, gitu kan? Model saja, gitu kan? Model evaluasi ini saja yang kita kembangkan, bukan pengembangan. Artinya kan sama-sama bagus sebenarnya, Hmm. gitu kan? Kenapa begitu? Biar nanti dosen kita kan pasti milihin Pak Anwar. Hmm. Kalau Pak Anwar judulnya, grand teorinya beda-beda, mumet sendiri kita Hmm. itu kan? Itu yang kedua, nanti
Kalau Pak Anwar sudah pakem, Sagren teorinya ini gitu kan, middle teorinya ini, applied teorinya ini, kita akan gesekkan di applied sampai sampai kita akan membuat sebuah teori baru kan. Kan memang S3 itu kan diminta menemukan teori baru kan. Teori itu bukan menciptakan, bukan, tetapi posisi kita ya applied tadi, mengembangkan tadi di sana kita ngembangkannya nanti. Begitu. Sehingga karya kita, buku kita, jurnal kita nanti sebagai fasilitasi untuk guru besar nanti untuk asesmennya itu. Oke, siap Pak Willy. Mungkin itu aja mungkin Pak Iwan. Karena nanti kalau kita desain di situ yang lain sambil kita singgung lagi Pak Anwar. Yang Ya, ini siap. kan yang penting yang satu mantep, yang lain kita sambil otak-atik dan seterusnya. Kalau yang bagian ini Pak Anwar, Pak Anwar tadi itu ketika kita mengkonfirmasi ya terkait dengan keberadaan, batasan, itu sebenarnya kita menyinggung teori Pak Anwar. Bukan Hmm, berarti saya sok teori, bukan. Pada saat saya mengkonfirmasi, saya membatasi di bidang ini, apa kaitannya dengan teori? Ah, itu yang kita garis bawahi. Kemudian di sana masalahnya ini, apa kaitannya dengan teori? Masalah itu banyak. Masalah itu 100 masalah bisa, hmm, 500 masalah bisa. Cuma yang fundamental itu kaitan dengan teori apa kan begitu. hmm, Nanti gesekan kita ketika mengembangkan teori itu apa yang akan kita kembangkan. Kan kita itu diminta menemukan teori baru kan. Artinya bukan teori grand teori, bukan. Tetapi applied teori yang kita implementasikan itu. Begitu. Sehingga nanti ketika ini diterapkan di SMK, oke. Diterapkan di kampus Widya Iswara, oke. Diterapkan di Poltekkes, oke. Diterapkan di kampus Islam, oke. Diterapkan di mana, oke. Karena kita sudah utuh, Pak Anwar. Pemahaman kita hmm. itu utuh. Tidak hanya logik model logika di SMK, bukan. Kita mendesain sebuah framing yang memang memang betul-betul utuh pemahamannya. Mungkin saya terlalu ideal Pak Anwar ya, tapi memang begitu, gitu kan, gitu kan. Nanti pada saat kita itu diskusi sama profesor kita, pada saat kita baseline-nya teori, baseline itu konsep dasar Pak Anwar ya. Pada konsep dasar kita teori, mau ngomong apa guru besar kita, ayo coba dosen kita itu. Hmm, Teori ini saya kembangkan ini atas nama ini teorinya, kemudian dikembangkan setelahnya oleh sebagai tahapan di middle teori ini dikembangkan, kemudian setelah itu yang kekinian di 5-10 tahun terakhir muncullah beberapa applied teori tentang teori ini. Setelah saya hmm, runtut dari grade, middle, sama applied, menghasilkan begini. Kemudian saya hmm. hubungkan dengan konteks begini. Mau bilang apa coba dosen kita itu? Oke, siap Pak Willy. Itu kan? Ya mungkin saya terlalu ideal Pak Anwar, tapi memang kita ingin memang suka cendut-cendut kan di kita itu. Tapi ini kan lebih baik. Maksudnya kan kalau Pak Willy kan udah apa ya? Karena kan Pak Willy udah ngalamin duluan dibanding kami ya. Karena Pak Willy kan udah jadi Ya dokter sama dan aja Pak yang Anwar. lainnya. Cuma Enggak waktu sama aja lah. itu Beda, sama lah beda gitu kan. lah. Beda level lah, beda Hmm, level. Jadi Sama. dengan cara seperti itu kan berbagi pengalaman ke kitanya juga kan. Oh kita tahu nih, ya, mana asal mulanya kayak grand teorinya, middle teorinya, Iya. kemudian nanti ini apply teorinya, pengembangan lagi ya. Ya mungkin yang terakhir yang terakhir dicek di apa di Gemini juga sama. Yang terakhir itu cuma ada di Kellogg Foundation aja. Kellogg Foundation Hmm. dan kemudian diturunkan lagi ada yang McLaughlin itu dan Hmm. itu mungkin yang disampaikan Pak Weli kan nanti bisa jadi bahan masukan karena ya proposal ini yang kemarin yang dikumpulkan di evaluasi pendidikan ya cuma dibatas ringkasan doang cuma 15 lembar cuma 10 sampai 5 sampai 10 lembar itu pun cuma ringkas banget. Tapi kan Hmm. ada tugas akhir yang memang harus kita kerjakan ya besok kan. Untuk di mata kuliah isu-isu pendidikan dan yang pasti kan minta proposal ujungnya kan. Kurang lebihnya kan. Betul betul. Gitu sih Bu, tambahannya.
Banyak kan yang Aman minta. Pak Anwar. Jadi sebenarnya Pak Anwar, di konsep kampus manapun Pak Anwar, sama desainnya. Hmm, Cara meruntut sebuah ranah body of knowledge itu sama sebenarnya. hmm, Sistematika itu kalau kayak batas margin ya 4343 atau 3434 atau seperti apa ya kurang lebih sama iya, gitu kan. Jadi pada saat kita itu memandang itu Pak Anwar, iya. kita itu ingin mendesain sebuah konsep yang berlaku secara komprehensif gitu kan. Tuh. Basis kita itu sebenarnya itu sederhana sebenarnya. Saya teringat ketika Prof. Sigit kemarin itu, yang penting kita itu tukang kopi. Yuk Hmm, nongkrong, ngomong sana, ngomong sini, ngalur ngidul ndak apa-apa. Yang penting yo sistematis, terukur, teorinya jelas, grand teori applied-nya jelas. Kemudian kita mengkonstruk sebuah teori baru. Teori baru itu bukannya pembeda, bukan, tetapi hmm, kita ngembangkan, kita cocokkan dengan kondisi yang sekarang kan begitu. Kemudian kita kritik di sana sini, kita konstruk semua keilmuan baru. Nanti Pak Anwar, pada saat Pak hmm, Anwar itu sudah karya bukunya banyak tentang logic model, karya jurnalnya banyak tentang logic model, bahkan nanti Pak Anwar akan jadi sorotan itu di mata dunia itu. Oh, hmm. Wih, ternyata ada logic model yang dikembangkan oleh salah satu dosen gitu kan, namanya Pak Anwar dari Bogor gitu kan. Masya Itu Allah. itu akan jadi atensi itu sendiri Pak Anwar. Itu Mantap. ya begitulah Bu Nani. Ya kita ini kan masih muda, Iya doa itu perjalanan masih doa. Amin, amin. amin. Bagus. Nah itu Nani itu kan. Jadi dosen kita itu ke sana. Ah, Oke. Jadi saya terinspirasi nih mau menayangkan terkait apa ya judul proposal saya. Bolehkah di? siap-siap. Oke. Lanjut, Bu Nani, semangat. Lanjut. Jadi terinspirasi nih dengan Pak Anwar nih. Ih, Oke. kan bagus kalau kita sharing kayak gini. Kita kan bisa prepare, kan harapannya semua juga sama. Sama. Nah, Iya, iya, betul betul. karena kan kemarin itu ya saya ingat nih apa ke teman-teman tuh. Kan kakak kelas gitu kan lagi pada itu tuh, lagi pada yang ke Jogja itu. Dan Iya. itu ada dari beliau dari Prosi. Kalau bisa, kalau bisa semuanya itu sempro di bulan Juni. Ini pada besok ini Juni sempro semua. Lah, kalau mereka bisa, kenapa kita enggak gitu kan? Jangan pokoknya jangan lewat dari semester 2 gitu aja. Iya kan, Pak Weli? Betul, betul. Siap. Iya. Ayo Bu Nani, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share ya, Bapak-bapak Ya. luar biasa. Sudah terlihatkah? Aduh. Waduh, ada Pak Dokter nih. Jadi malu saya. Oke. Baik, Pak Ilham, sehat-sehat Pak Bismillahirrahmanirrahim. Ilham. Izin bapak-bapak dan ibu-ibu, ibunya cuma berdua ya, saya dengan Bu Aminah. Saya ini punya keinginan untuk melihat ya terkait bagaimana pelaksanaan atau budaya keselamatan K3 ini pada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Nah, kenapa saya mengkaitkan ini? Karena di Bapelkes Cikarang itu kan pelatihan unggulannya adalah K3. Nah, sedangkan saya backgroundnya kelineran saya itu KIA. Makanya saya mengkaitkan begitu karena memang ada pelatihan terkait ergonomi K3 untuk KIA begitu. Nah, ini saya apa ya mengambil dari laporan kinerja tahun 2025 di Bapelkes Cikarang begitu. Dan pada penelitian ini saya fokusnya bagaimana sebuah institusi pelatihan itu eh, mampu mengintervensi terkait keselamatan kerja untuk area pelayanan kesehatan khususnya di
pelayanan kesehatan ibu dan anak. Oke, untuk bab satu ini adalah latar belakangnya, begitu. Di mana latar belakang ini seperti yang tadi sudah saya singgung, eh, untuk lebih fokus kepada bidan dan perawat sih, untuk menolong pelayanan untuk kesehatan ibu dan anak. Terus untuk kerangka teorinya ya Pak, langsung aja ya. Ini seperti ini, saya menulisnya. Ini adalah berdasarkan laporan kinerja Bapelkes Cikarang tahun 2025, di mana salah satunya dengan 2 tahun ini kita efisiensi, begitu ya. Semua pelatihan kita lakukan secara full online, begitu. Nah, akhirnya ini akan berdampak. Apakah dengan pelatihan yang dilaksanakan dengan LMS Pelataran Sehat itu akan merubah begitu loh, apa memperkuat begitu loh terkait IKU kelima dan IKU keenam yang ada di Bapelkes Cikarang. Oke, nah untuk identifikasinya seperti ini, karena saya melihat begitu ya, belum optimalnya integrasi antara standar kompetensi teknis pelayanan KIA dengan budaya keselamatan kerja gitu. Terus untuk rumusan masalahnya seperti ini, Pak Welly, salah nggak sih? Terus untuk manfaat sudah biasa lah ya. Untuk bab 2, di sini saya lebih eh, untuk tinjauannya ini untuk terkait konstruksi budaya kerja K3 dalam perspektif teoritis. Dan yang kedua, ini untuk bagannya seperti ini, Pak. Karena ada 3 hal yang akan saya lihat begitu ya. Dari dimensi psikologisnya, yaitu dari sikap, nilai, keyakinan dari tenaga kesehatan, yaitu bidan dan perawat. Terus dari dimensi perilakunya, terkait kebiasaan, apakah dia patuh dengan SOP atau tidak. Terus yang ketiga terkait dimensi situasionalnya, begitu. Sebentar. Nah, yang kedua, saya melihat dari HBM-nya, yaitu dalam perilaku keselamatan kesehatan ibu dan anak. Ini juga model yang dari Rostestock ya, tahun 74. Saya melihat dari situ, karena memang ada penelitiannya. Eh, saya lihat di Scopus begitu loh. Saya akhirnya mengambil itu. Oh, sip. Nah, terus untuk metodologinya ini Pak, Aman, aman. Yang penting aman. kualitatif murni ya. Dengan desain Heeh. seperti ini, pendekatannya begitu, di mana subjek dan informan penelitiannya ini, terus sama triangulasi dan keabsahan data, itu Pak, baru sampai situ. Gimana Pak Weli? Oh, gitu. Bu, ada satu hal yang ingin saya konfirm lebih pertama, Bu, dari Ya, awal. Bu, untuk judul itu di nasional ya, berlaku nasional. ya. Eh, Kayaknya tidak ada, Bu, judulnya di atas 20 kata, Bu ya. Nanti coba Oh gitu. sambil cek di Bu Nani. Kayaknya Bu Nani itu sudah lebih dari 20 kata kayaknya, Bu. Untuk Ini kita judulnya ya. setelah desain, iya. Oke. Rata-rata standarnya itu bahkan 16-17, Bu. Oh, Nah,
Apa karena Nanti ini saya panjangkan ya Pak, yang eh, K3 menjadi keselamatan saya panjangkan begitu atau eh, saya cukup kalau singkat saja? kalau judul itu secara akronim itu kalau judul jangan disingkat kalau judul Bu. Oke. Kecuali nanti ketika masuk ke bagian isi boleh ucapkan sekali, sisanya singkat semua. Boleh Hmm. dianjurkan. Kalau judul enggak disingkat. Yang kedua, ini Bu, karena kita di filosofi ya, Doctor of Philosophy kan, kalau di Barat, kalau di kita ya tetap filosofi, philosophical thinking kan di kita. Mungkin judulnya otak-atik dari AI nanti lebih yang lebihan Bu, lebih apa istilahnya ya, lebih dapat gitu Bu ya. Coba Ibu Nani cek disertasi yang dikirim oleh Prof. Edi itu kayaknya jarang Bu. Umut panjang gitu kan, sampai Iya, iya, iya. sekian, simple Iya. tapi dalam. Kata-katanya singkat tapi nusuk gitu kan. Apa bahasanya? Kalau kita kawan-kawan Hmm. itu Baik, baik. simple tapi nusuk gitu kan. Ya kurang lebih begitulah Bu bahasa kiasan kita itu. Izin Jadi Pak, berapa tadi Pak? Minimal berapa, maksimal berapa? standar KBKI itu 16 atau 17 gitu 16. Bu ya. 16 Oke, baik. 17 kata Bu. Dan 20 tidak disarankan, 20 ke atas itu. Punya ini kan panjang kan ya. Iya, iya Itu betul. mungkin itu yang bagian judul juga sama Bu. Kalau saya kan observe Bu ya, saya selalu observe menggunakan teori observasi. Setiap kawan-kawan yang ngirim saya bandingkan sana, bandingkan sini gitu kan. Dan ternyata memang judul kita disertasi itu simple, sederhana, tapi lengkap gitu Bu. Jadi itulah yang mau kita confirm terkait Oke. dengan judul. Bu, terkait dengan isi ya Bu, Iya, Bu Nani pakai kualitatif tidak apa-apa. Saya sangat mendukung. Tapi nanti Bu Nani itu ketika mengajarkan di Widya Iswara terkait dengan desain penelitian kualitatif, maka yang penting bagi kita adalah ketika kondensasi sama coding Bu yang penting. baik. Nah, coding inilah kelebihan kita ketika kita mendesain kualitatif Bu. Jadi nanti eh, itu kita betul-betul eh, desain. Jadi nanti ketika dari latar belakang itu sudah ada ini Bu, ada coding yang hasil coding yang sudah kita tampilkan. Coding itu tidak harus di bab 4 ke Bu. Ketika di bab 1 itu kita sudah melaksanakan mini observasi, nggih, mini riset gitu kan ke lokasi. Sehingga nanti ketika tadi Pak Anwar confirm kejadian-kejadian itu sebenarnya hasil observasi Pak Anwar. Kejadian di sekolah begini gitu kan. Kok sopo gitu kan. Dari siapa infonya kan begitu kan. Itu dari observasi saya. Kan nggak mungkin eh, saya bisa observasi sendiri bisa. Cuma kan disarankan ada sumber gitu kan yang bisa kita confirm. Ini sumbernya ini loh yang saya dapatkan hasil dari observasi, temuannya ini gitu kan. Nah, nanti Bu, munculkanlah itu menggunakan Atlas TI. Karena Bu Nani kan memang betul-betul fully ini ya, kualitatif gitu kan. Iya, kualitatif, betul. Tuh. Jadi nanti memang betul-betul Atlas TI yang bisa kita eh, kembangkan di situ. Yang ini baik itu ketika eh, kita coding gitu ya Bu. Jadi memo, kita kan network. Jadi kita tampilkan semua Bu codingan kita, networknya kita gitu Bu. Jadi kita apa, tampilkan di itu gitu kan. Ketika nanti Bu Nani menyampaikan sebuah data, datanya itu langsung saja Bu, tampilkan network jaringan network kita tempel di situ. Kita jelaskan gitu Bu. Itulah kelebihan kita di bagian kualitatif. Karena memang kalau saya pribadi Bu, ketika saya ngomong ke kawan-kawan di S3 itu, yang di pasca itu, yang di tempat saya maksud saya, ini loh kawan-kawan di S2 sama S3, bilangnya kualitatif bagus. Di teko codingannya, networknya gitu kan. Ya anu Pak Wel, saya pakai Visual Pro saja. Waduh kata saya itu.
Sebenarnya tidak apa-apa. Cuma kan namanya kita itu ilmiah, Bu. Ya paling tidak standar semua lah. Dari baseline mutu itu sudah sesuai dengan pakemnya standar nasional pendidikan tinggi lah. Segala aspek itu. Termasuk sajian data kita itu ya sajian network, sajian Atlas TI ya kita tempel di situ. Kalau memang Bu Nani itu confirm, saya kualitatif Pak. Tidak apa-apa Bu, itu bagus. Tapi nanti Bu Nani memang betul-betul pakar di kualitatif itu. Baik ketika kondensasi, baik ketika coding, baik ketika network, dan sebagainya memang betul-betul standar gitu loh, Bu. Sehingga nanti harapannya di Widya Iswara, penelitian kualitatif ya Bu Nani, kan begitu. Gitu kan? Kalau Baik. saya sih begitu, Bu. Jadi intinya untuk bab satu ini lebih juga mengambil dari hasil ini ya Pak ya. Di bab berapa tadi? Beda Bu, bab kalau ketika Bu Nani confirm di bagian teori Bu ya, jangan Mm-mm. sampai kita mengulang ketika kita confirm eh, ini hasil observasi, mini observasi lah, sama mini wawancara lah di lapangan. Karena kan Bu Nani kan menyampaikan data tadi kan terkait dengan K3 gitu Bu ya. Betul. Nah, Dan itu K3 juga itu dasarnya dari laporan akhir, laporan kinerja tahunan, Pak. Saya boleh. mengambil Tapi kan data dari Bu situ. Nani kan confirm dari mana Bu Nani dari laporan tahunan. Saya menggunakan dokumentasi. Kan begitu Bu. Iya, iya. Jadi metode dokumentasi yang saya sajikan, sajikanlah dalam bentuk apakah itu eh, apa hubungannya dengan isinya apa aja yang menggunakan ini Bu, menggunakan network gitu kan, yang sajian network di Atlas TI gitu kan. Jadi kita kan sajikan datanya, tampilkan itu asik di situ Bu. Memang betul-betul kita itu kualitatif murni itu Bu ya. Jadi memang betul-betul kita sajikan yang standar. Termasuk tadi Bu nanti ketika confirm kekurangannya apa aja gitu kan. Itu kan dari laporan Bu ya. Nanti Betul. confirm saja di situ laporan, kemudian sajian datanya menggunakan coding gitu Bu sama network gitu Bu ya. Nanti kalau semisal nanti eh, banyak yang muncul, berarti bisa pakai query Bu. Di Atlas Query. kan ada query-query itu yang sering muncul apa aja gitu kan, tampilkan di situ Bu, itu menarik Bu, sehingga eh, K3 apa aja kekurangannya menggunakan satu tampilan gambar dengan sajian query yang banyak gitu Bu. Kalau di Atlas TI itu semisal kata-kata apa yang sering muncul, K3 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 K3, nanti ketika query-nya yang muncul K3 semua dalam satu gambar, itu mengkonfirmasi bahwa disitulah ada permasalahan K3 di sana itu Bu. Jadi Baik. oh, istilahnya utuh Bu kita konfirmasinya itu. Termasuk nanti Bu ya, yang di bagian bab 2, di bab satu kan kita itu kan juga menyajikan baik itu teori terdahulu, apa bukan teori, penelitian terdahulu ya. Betul. Sebagian lah, walaupun tidak sebanyak di bab 2. Itu diusahakan berbeda gitu kan. Enaknya lagi Pak Anwar, pada saat kita menyinggung penelitian terdahulu, karena kita itu S3, disertasi, jangan sampai penelitian terdahulu menggunakan skripsi. Jangan sampai, tidak apa-apa, tidak ada salahnya, tidak apa-apa. Cuma lebih afdol pada saat kita menggunakan penelitian terdahulu sama-sama disertasi juga gitu. Banyak Bu untuk referensi di online itu yang disertasi itu eh, disertasi iya sama kalau Scopus kita dahulukan yang di UOS atau ya atau Scopus Bu. Memang jurnalnya bereputasi yang kita sajikan gitu kan untuk penelitian terdahulu. Sumbernya apakah itu disertasi ataukah itu Scopus. Kita tampilkan di situ Bu. Yang enak lagi itu Bu ya. Kita selain query, kemudian kita menggunakan apa tadi itu menggunakan memo gitu Bu ya di dalam bentuk sajian
Atlas TI, kita visualisasikan bagus itu. Saya pernah melihat salah satu hasil disertasi dosen Lombok ya, Pak siapa itu? Itu kreatif, Bu. Jadi beliau itu menulis, saya lupa judulnya, disertasinya, tapi saya lihat di YouTube itu, beliau itu ini, ketika menyajikan sebuah data, simple, tinggal memvisualisasikan hasil Atlas TI atau Envivo, kan sama-sama kualitatif ini. Sajikan di situ, kita jelaskan. Jadi kreatif, bukan, memang kreatif ya. Eh, apa istilahnya? Standar, Bu. Karena memang kita data itu kita masukkan ke Atlas TI, kemudian kita ambil query-nya atau memonya atau codingnya, kita tempel visualisasinya itu, gitu kan? Kemudian kita jelaskan. Itu bagus, jadi standar gitu, Bu. Harapan kita nanti sambil kita feedback ya, mungkin nanti ketika saya nyampaikan data saya di bab satu kurang, mohon saling masukan sehingga kita bisa saling mengisi gitu kan. Itu itu yang di bab satu, Bu. Iya, Mungkin iya, makasih. biar nggak melebar, mungkin fokus ke judul bab satu, mungkin begitu Pak Anwar. Jadi nanti, karena kita kan berkepanjangan, berkelanjutan kan. Ya kalau puasa Senin Kamis saja bisa, kenapa kok diskusi ya setengah jam, sejam gitu kan? Bisa lah kita Senin Kamis itu. Tuh. Berarti PR saya lebih fokus ke judul dulu ya Pak, sama bab satunya ya gitu ya Pak ya. Jangan lebih Iya, dari 20 gitu. betul Bu. Jenengan itu Bu, kalau bingung, ambil disertasinya yang dikirim Prof. Edi itu, tempelkan ke Claude atau Gemini Pro atau ChatGPT Pro, tempelkan. Jadikan judul ini penyusunannya seperti terlampir gitu Bu. Nanti dia AI akan berusaha untuk mensinkronkan berbagai data gitu Bu. Kemudian tag lagi Bu. Maksudnya iki opo. Tapi maksudnya ini bagaimana gitu kan. Nanti akan jelaskan sama AI Bu. Maksud saya adalah kita memanfaatkan momen ini nanti dengan dijelaskan kan kita paham Bu ya. Bukan berarti kita menelan mentah-mentah enggak, tetap kita pikirkan masuk apa enggak gitu kan gitu Bu. Baik, Itu. baik. Makasih Pak Weli. Saya jadi ada bayangan. Berarti nanti saya lihat lagi yang contoh sudah diberikan Prof. Edi begitu ya. Karena memang saya lihat Jadi tuh judulnya memang singkat-singkat sih. Nanti saya minta apa Gemini lah untuk betul, menyesuaikan dengan yang ingin saya teliti gitu. betul Bu. Jadi nanti betul-betul utuh dan Bu ininya. Mungkin Pak Baik. Anwar, Pak Ilham, Bu Siti bisa ini Bu sharing pengalaman Pak Anwar, Pak Ilham. Karena kan harapan kita saling mengisi kan. Mungkin panjenengan ada pengalaman yang bisa kita ambil hikmahnya kan begitu kan. Tuh. Atau mungkin Pak Ilham, Pak saya pernah nyuntik, kan sekarang nggak boleh nyuntik ya, mendiagnosa ke cewek cantik Pak gitu kan. Itu bodinya bagus. Sekalipun dokter punya kode etik, itu bagus. Tapi jenis namanya manusiawi Pak Anwar ya. Iya kan? Kita kan juga kebawa secara intrinsik gitu ya. Healing dikit gak Human kan apa-apa, Pak. manusia. Healing dikit gak Itu apa-apa. Yang penting di tidak rumah nggak apa-apa tak. kan. Yang penting yang di rumah nggak tahu. Nah itu udah kan. Waduh, Pak itu cantik. Tidak apa-apa. Artinya kan kita sharing ya. Waduh gitu kan. Namanya manusia kan. Betul, betul. Pak Anwar tadi Pak Anwar Pak Weli izin. Tadi 16 ya minimal ya. Iya, 16. enam Oh belas sampai 16. 17. Maksimal itu Oh 16 maksimal 17 itu maksimal. maksimal. Iya 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 iya. Atau gini, coba kita cek ya. Observasi. Yang dikirim Prof. Edi itu kayaknya tidak sampai 18 kata itu. Semua judul disertasi itu. Simple semua. Nanti Pak Anwar juga menyesuaikan Pak Anwar. Itu Hmm. cek yang dikirim Prof. Edi itu kayaknya judulnya 19 nggak nyampe. Ya kisaran 16 17 semua itu judul-judul itu.
Dan desain Izin ya Pak, judulnya saya share ya, ya. Yang ini kebetulan G, saya buka nih. G. Ini kan yang dikirim sama Prof. Betul Edi itu. betul. Coba Nah, buka semua, Bu. buka buka Judul-judulnya satu itu ya. ah Sebentar lagi loading. dan desain judulnya Nah, ini kan, philosophical thinking. ini Jadi kan ndak Pak. belum Belum muncul, Bu. kelihatan. Ini model konstruk. Model konstruk. Berarti ini ya eh Sama, babnya. saya tadi kan konstruk juga Pak. Konstruk Oh K3. gitu. Mm-mm. Atau kalau di situ agak lotnya agak ini, Bu, saya bantu di sini, saya juga bisa buka kalau belum kebuka di situ. Oke, boleh. Silakan Pak. Oke, disertasi ini Pak kan. Dr. Welly, Bu Siti. saya jadi teringat ini Pak, berita yang di medsos itu, eh apa? Yang Kan? itu artis Ashanti, itu kan Ya, disertasi dokter juga gitu ya. Nah itu G. judulnya singkat, Singkat. Coba cek semua judulnya. judul. Ini saya cek semua buku, saya buka ya. Semua Coba disertasi cek. beliau-beliau ini. Sim semua coba. Nggak ada yang sampai 20 itu ini. Model evaluasi. Paling ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Buka lagi di sini. Ini kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pengembangan instrumen sedikit. Simpel semua. Nah, apalagi ini. Ini berapa kata ini? Tuh, dua, tiga, itu kan? Nggak nyampe Ya, 10. Itu kan? iya betul. Ini juga sama. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedikit semua. Ini juga. Sekalipun begini, ini bahasa Inggris. Oh, ini Pak Anwar banget ini. Pengembangan saya juga gitu. Cuma saya tidak begitu intens sekarang Pak Anwar yang bahasa Inggris. Pengembangan model evaluasi tuh Iya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Apalagi ini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rata-rata 12 kayaknya. Iya, gitu kan. Artinya 15, 16 itu sudah maksimal Pak Ilham. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Itu. Jadi overall itu ya hampir tidak ada yang lebih dari 16. Rata-rata 12, 13. Nah, untuk pesan langsung aku tadi jadi langsung dicapung. Kalau kita sempatkan waktu 2 menit, 3 menit, copy semua judulnya, urutkan segala nomor. Kalau kita ada 20 judul, buatkan judul ini seperti 20 penyusunannya seperti 20 nomor di atas. Nanti akan buatkan 3 macam judul seperti penyusunan 20 judul di atas gitu kan. Nanti kan akan diolah kan sama AI itu kan. Tuh. Kebanyakan di kita itu pengembangan sama model di kita itu. Pengembangan, model gitu kan. Pengembangan. Kalau pengembangan itu kan R&D kan. Kalau model itu ya selain R&D, Iya, 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 betul Pak. Ini saya buka yang pedagogiknya kedokteran UI ini memang boleh. rata-rata 10-12, 10-12. Lah itu dia Pak Ilham. Hmm. Artinya standarnya 12. 15 kayaknya di batas tidak maksimal mentok 16 kan. Itu KBI itu kayaknya 15 16 itu mentok itu udah. Standar itu 12 12 13 itu standar. Tuh. Mungkin ini ya. Karena kita kebawa variabel gitu ya. Mudah ini hubungan sama ini gitu kan. Jadi mindset itu kan sebenarnya jadi tema sebenarnya. Bukan jadi judul kan sebenarnya. Artinya
pandangan umum dari keseluruhan teks gitu kan ya. Judulnya kan lebih simpel, lebih singkat daripada tema kan sebenarnya. Tuh. Nah, ya begini, nanti Pak Anwar, Pak Ilham, Bu Nani, Bu Siti, kalau saya pribadi sih, kalau saya sih menginisiasinya, saya menggunakan dua. Yang satu itu kalau semisal di sini contoh nih, pengembangan model evaluasi keberagaman siswa dalam pendidikan PAI. Yang satu pengembangan model. Yang satu langsung model evaluasi gitu saya. Biar nanti eh, teori yang saya angkat, yang saya dalami utuh, tidak kebagi ke teori yang lain gitu kan. Tuh. Tapi kalau Bapak Ibu, saya ingin yang satu model logik, yang satu probability state, ya tidak masalah. Coba kan nanti biar kitanya itu fokus dan nanti teori yang kita hasilkan ya teori itu, gitu kan? Pengembangan apply teorinya itu. Ada pengembangan model evaluasi program, ada satu langsung model evaluasi program, pemberdayaan pesantren. Kalau seperti ini kan teorinya kan teori pemberdayaan kan ini kan pemberdayaan pesantren. Kalau evaluasi ya evaluasi kan. Cuma kan yang kita kembangkan kan pada pemberdayaan pesantren kan ini kan. Kita besok anak pengajian ya seperti biasanya kalau Ustaz di WA. Kalau yang Oke. sini kurikulum kan. Di kegiatan di daerah. Yang bagus lagi itu nanti di dalamnya karena kita pakar di bidang evaluasi gitu kan. Berarti ada dua teori yang kita kembangkan. Kalau fokus di evaluasi saja tanpa tendensi teori, maka teori evaluasi apa yang kita pakai? Apakah Robert State, apakah CIPP, apakah evaluasi bebas, free evaluation atau apa? Monggo sesuai dengan Bapak Ibu. Cuma yang penting di sini adalah grand teori itu, teori babon kalau kita di kampus itu. Teori babonnya betul-betul kita kuasai dan kita maksimalkan sehingga nanti untuk ini share screen enggak ya? Oh, enggak share Enggak. screen. Di bawah. Jadi saya ngomong tadi itu panjang lebar itu tak kira share screen. Itu. Uh, sehingga nanti ini kan sebenarnya pengembangan model evaluasi program pemberdayaan pesantren. Kalau saya desain itu ini yang seperti ini aja misalkan. Ini saya cuma ini sudah jadi dua. Yang pertama saya menggunakan pengembangan model evaluasi mutu, gitu kan? Berbasis ulul albab. Yang satu tanpa pengembangan langsung model, gitu kan? Sudah jadi dua saya ini. Ini sudah agak panjang kirimannya Prof. Edi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kata ini udah paling panjang. Jarang yang ini. Ini sedikit. Ini sedikit. Gitu kan? Ini udah paling panjang juga. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu 10 kata. Punyanya Bu Nani sampai 21 itu. Betul, betul. Karena di situ saya menerangkan Hmm. dengan mengkaitkan studinya juga, kualitatif Nah, itu saya. dia. Itu Terus masukkan ke nama isi, Bu. Bapelkesnya juga begitu. Dimasukkan ke isi, Bu. Masukkan latar belakang, Oh iya, baik, baik, masukkan ke baik. itu, masukkan latar belakang udah mewarnai itu. Ya, ya, ya. Itu simpel. Evaluasi Ini program Mahat Ali di pesantren. Sudah. 5 tok itu. 6 Itu malah. simpel gitu kan. Itu. Kita itu sebenarnya kenapa kok mindsetnya sering banyak ditolak ya? Karena kita masih kebawa mindset S2, bahkan mindset S1. Kita itu mindsetnya menghubungkan variabel, kemudian menempelkan lokasi, kemudian Iya, menempelkan objek. Itu mindset betul, kita di betul. situ. Jadi pemahaman kita itu masih apa? Mungkin karena ini kebawa saja, kebawa suasana. Awalnya saya dengan kawan-kawan tidak terima. Aduh,
Saya sudah nyusun sana. Saya pernah itu ketika di kampus saya yang di sini sudah nyusun repot-repot ke saya itu. Nyampe ke pembimbing kawan-kawan itu ya dia no dipersingkat persingkat. Awalnya saya tidak terima, cuma saya mikir, oh iya ya, ternyata saya salah gitu kan. Oh iya ya gitu. Itu yang saya alami di situ. Akhirnya, oh ternyata begini maksudnya gitu kan. Karena tadi masih UJ, tadi ngomong satu. Simple gitu kan. Punyanya ini, ini berapa ini? Tuh, 2, Ini 3, agak 4, panjang nih. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ini. 12 kata. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kata. Kalau yang Bu Siti gimana Bu Siti? Kayaknya Bu Siti belum buat kayaknya. 700 pemilihan terus apa Kalau Pak Ilham gimana? Saya udah buat Pak, cuma di saya itu 20 kata karena Oh, kemarin kan tuh. saya masukin yang Robert S. Steak-nya. Cuma kalau melihat gambaran-gambaran ini sebenarnya tidak perlu Iya. terlalu Loh, banyak karena saya Pak, Pak sejujurnya Ilham saya pakai pun rubber stick. nyontek. Saya juga pakai rubber stick, Pak Ilham. Saya pakai Saya ini ya, Oh iya, ini. saya pakai Robert Steak Saya juga itu Pak. Soalnya pendidikan iya, tapi bukan pendidikan buat kedokteran. tugasnya Prof kali. Ini saya kirim ini nanti yang Pak Anwar banget ini kan Pak Anwar kan kepala sekolah SMK. Ini analisis responsif evaluation model robot stick terhadap program TKJ SMK Nasional Malang. Tuh 2, 3, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu kalau ini yang robot state saya memang baseline robot state kan ini ya untuk perspektif pepandangan kan robot state itu pandangan eksternal kan robot state itu. Saya pakai ini untuk tugasnya ini Prof Kali itu ini cuma belum saya sinkronkan dengan Atlas TI yang Prof Kali. Saya pakainya langsung ini Pak Ilham. Saya sinkronkan dengan ini Pak Anwar banget ini yang Robert Stick yang di SMK gitu kan. Ini belum saya upload di draft di PPT yang diminta Pak Ilham itu, Pak Hidayat itu. Mungkin kalau sudah saya sinkronkan dengan data Atlas TI ya, baru saya tampilkan di ini. Saya memang sengaja buat utuh latar belakangnya, kuantitatifnya, kemudian hasil observasi, hasil studi di lapangannya, kemudian rumusan masalah tujuannya, kemudian kerangka teorinya, gitu kan. Kemudian desain prosedur metode yang kita pakai, karena TADK kualitatif, maka kita fokus saja kembangkan di kualitatifnya, gitu. Kemudian informannya, gitu kan. Kemudian temuannya dari teori tadi tinggal nanti saya sinkronkan dengan Atlas TI. Ini pakai cloud. Belum Ini pakai cloud, pakai Gemini. pakai cloud ini, Oh Gemini tidak iya. sebagus ini Pak Ilham. Iya, ini pasti Ya. pakai cloud ya. Tidak Ah. pasti. Tapi kalau kita cek hasilnya, Gemini tidak sebagus ini gitu kan. Emang Pakai enggak. cloud itu apa Pak? Maksudnya pakai cloud ini, maksudnya dibikinnya pakai AI ini. Iya, Tinggal masukin Oh, ininya aja, materinya. Nanti suruh buatin PPT yang bagus. Emang paling bagus itu. oh, sama oh. lah gitu kan. Asik Iya. kan? Pak itu cloud saya disuruh bayar bayar dari awal coba itu suruh bayar. Memang bisa Enggak. bisa ini gratis ya cloudnya? Bisa, tapi cuma tiga Iya. kali, minimal 2 kali dalam sehari. Dia lama tokennya. Oh, saya nggak pinter-pinter ini cloud ini. Nih, saya juga pakai Pak. Yang ini nih. Gimana? Gimana ininya? Cuma yang data Atlas TI besok Senin lah, insya Allah saya sekalian Ya. kita Iya, sharing Pak. Atlas Saya TI ya. tunggu, Pak.
Betul Bu, kalau Bu Nani itu kualitatif. Bu Nani harus betul-betul pakar Atlas TI sama Envivo. Ya, semoga Pak Hmm, Weli sabar nih saya tanya-tanya. Ini Mau saya, nggak saya, mau saya harus sibukkan dengan Atlas TI, Envivo. Pak. Iya, mau nggak mau memang harus Atlas TI karena Kalau saya pakai evaluasi. dua Pak Ilham. Atlas TI sama Envivo. Envivo 14 sama Atlas TI 24 atau 25 itu Pak Anwar. Hmm. Kan nggak apa-apa kan? Prof. Kelly itu kayaknya orang Madura. Saya kan orang Madura kan. Cong gitu kan. Dengan saya itu. Kalau Prof. Kelly itu kan. Nggak apa-apa. Prof. Inilah Prof. Saya pakai dua. Atlas TI iya. Envivo iya. Gitu kan. Kan nggak apa-apa kan? Hmm. Sebagai pembanding lah. Gitu. Keren ya, nih PPT-nya. Yang Saya sama malah lah Bu. pakai Canva, Pak. Kalau pakai Cloud Canva emang nggak udah bagus kebaca Bu. hasilnya. Canva Bu. Gitu kan. Ini Pak Anwar banget SMK ini kan. Kalau Cloud emang udah kelihatan hasilnya pasti bagus berwarna seperti ini. Hmm. Dan pemilihan warnanya anu, pas gitu ya. Ini Jadi Iya, katanya PDF ya, Pak ya? Atau PPT? PPT ini Bu. tergantung Oh, ibu mintanya. oh gitu. Tapi saya pakai Gemini yang berbayar, itu nggak bagus, Pak. Nggak bisa, Bu. Kalau Gemini mah. Iya, iya, iya. Saya itu loh sebenarnya punya langganan itu. Saya langganan ini Bu ya. Saya sebenarnya banyak langganan untuk anu itu apa istilahnya? Untuk online itu untuk buat ini apa istilahnya ya? Buat ini apa? Untuk buat PPT saya menggunakan banyak ini ya, banyak banyak ini ada ppt.com saya menggunakan ini. Cuma tidak sebagus bisa juga aippt.com. Gamma iya. Cuma eh, pengalaman saya itu mereka hanya template saja, tuh template untuk buat ininya, apa untuk eh, buat desainnya sudah disiapkan. Cuma untuk seperti Claude, kalau Claude itu dia akan merancangkan banyak hal lah, melampaui dari hanya sekadar membuat PPT gitu kan. Ini kan, ini hasil buatan saya ketika menggunakan ipppt.com ini ada. Ini juga membuat ini apa namanya ya, menggunakan IPPT AI juga, tapi khusus PPT gitu kan. Cuma pengalaman yang saya alami itu tidak se-fleksibel ketika saya menggunakan cloud ini dia. Kayaknya Pak Ilham tertarik, Pak Anwar. Jadi Pak Ilham sudah mencari gitu kan. Tapi Pak Ilham kemarin kan sudah memuji-muji notebook LM tuh. Ya, Ya, gimana Pak Ilham? Notebook LM. Wah, saya waktu di cuma pakai Jogja. bikin PPT aja, Bu. Iya, katanya Bagus bagus mana Pak pakai Ilham? notebook. Bagus mana dengan ini? Kalau ini lebih untuk saya yang jarang pakai AI, Pak ya. Nggak kelihatan AI sih, lebih kelihatan bikin slide sih ini. Iya, saya juga jarang pakai AI kalau bahan Nah, tayang, Pak. eh di anu itu Bu, Pak Anwar, Pak Ilham, cloud itu ada dua versi. Ada namanya Max, ada namanya Pro. Kalau kita Gemini itu ada dua versi juga Gemini itu. Ada Gemini Pro sama ada Gemini apa lagi? Atasnya lagi itu Plus. Plus, ada Gemini Plus, ada atasnya lagi. Iya, yang lebih mahal lagi tuh. Nah, Jutaan itu, tapi Pak. itu dia sama dengan yang saya pakai. Yang saya pakai itu yang Max yang jutaan per bulan itu 1,5 apa 2 juta gitu ya. Namanya Max. Jadi Cloud Max namanya. Saya sudah riset hasil Cloud Pro sama Cloud Max itu beda. Nah, kemudian yang saya pakai ini Cloud Max yang per bulan 1,5 apa 2 juta itu ya per bulan itu. Per Cuma bulan. enggak, saya enggak bayar segitu Bu. Saya beli di Shopee gitu kan. Oh, Tuh. Saya pernah meriset Cloud Pro yang berbayar Pro itu yang seharga 380.400.000 itu
dengan Cloud Max yang saya pakai sekarang ini, yang harga 1,5 2 jutaan ini, itu ketika buat paper ya, buat jurnal ya, dia masih tidak utuh. Artinya ya banyak yang disingkat, artinya tidak fully integrated, fully customized gitu, enggak. eh, Masih ada beberapa bagian singkat-singkat gitu ya, yang di Cloud Pro itu. Kalau yang Max ini dia sudah full, jadi tinggal klik publish saja sudah, yang Cloud Max ini. Sama halnya dengan ketika kita buat PPT, tinggal ini aja sudah, tinggal apa istilahnya ya, tinggal tinggal pakai dan mungkin ada yang diganti, menyesuaikan gitu kan. Mungkin di teks draft kita ada yang belum masuk, mungkin ya, gitu kan. Berarti Karena Pak ini Wedi ini pakainya cloth yang Max, tapi beli di Shopee gitu. ya, iya betul. Berapa Wah, Pak Pak Anwar belinya Pak? penasaran Pak Anwar ini. Ya Bu, di Shopee itu saya cuma bayar 160 Bu, Itu selama untuk per bulan. per bulan. Boleh dong Pak, Betul. dikasih linknya Pak. Oke, oke Bu, nanti saya ini Bu, saya ambil Iya, di Shopee gitu kan. iya. Ya lumayan Pak Anwar gitu kan. Mm-mm. Saya pakai gratisan soalnya. Sama Tapi aja, gratisan hasilnya sama. bagus Pak Anwar, gratisan Sama, itu. hanya yang kalau yang kita gratisan dia terbatas. Jadi kalau mau bikin sesuatu lebih baik promnya lengkap agar tidak ngabisin token. Karena nanti bisa jadi kita dapatnya sehari itu tuh kadang 2 kali, ya kan? Gitu. Atau Jadi, disiasatin ini Pak Anwar, siasatin ganti email. hmm, Jadi kita ada 3 email. Kalau satu email tokennya habis, kita pakai email satunya, gitu Pak Anwar. iya, Wah, nggak jadi beli Shopee, pakai gratisan aja yang penting ganti email. Aduh, kalau ada yang gratis ngapain beli Pak? Betul, betul, betul. Luar biasa nih malam ini. Saya dapat insight 3 nih. Terkait judul, terus bab 1, Ya, sama bahan Bu. tayang. Nah, ya itu dia Bu. Kita sebenarnya sharing aja apa yang sudah kita dapatkan, apa yang panjenengan semua dapat. Yuk kita saling tukar, maksudnya begitu. Paling enggak istiqomah Bu. Tidak usah lama-lama, setengah jam, sejam lah, gitu kan? Gitu Pak Anwar. iya betul. Itu kan paling enggak kita ada perbaikan, karena kan target kita itu ingin memang betul-betul pakar ya, profesional ya, dan hasil itu tidak mengkhianati proses Bu. Kalau proses kita memang betul-betul bagus ya, memang betul-betul kayak Bu Nani ini memang pakar di bidang kualitatif, khususnya penggunaan alat Atlas TI and Vivo gitu kan, maka ya betul-betul pakar kan begitu Bu. Saya sebenarnya kalau kita Bu ya, bukan prodi penelitian sama bukan sama evaluasi, penelitian kita itu Bu ndak standar, ndak apa-apa sebenarnya. Cuma ndak enaknya kita itu prodinya prodi penelitian, kan ndak enak ya, kurang agak malu lah kalau kita itu ndak standar dengan alat yang kita pakai, gitu kan. Kalau di kawan-kawan pada umumnya ketika coding ya tinggal mengcoding lewat pikiran kemudian tulis gitu kan, narasikan gitu aja Bu. Kalau kawan-kawan S3 selain penelitian itu, karena memang Pak Weli, eh, saya izin zaman bertanya dulu Pak Weli. Pak Weli, saya ya izin Pak, bertanya, maaf mau motong. apakah Ini kebetulan tadi kan bahas bahas saya masih di judul ini, masih masih stuck di, masih belum move on di judul. Ini oh misalnya judulnya ini kan pengembangan instrumen evaluasi mutu pembelajaran klinik mahasiswa kedokteran berbasis model responsive evaluation 12. sel Pak Ilham. Ini saya ada beberapa judul yang saya kumpul dari Coba share. ambil database-nya FKUI ya. Oh Mana itu Bu ya?
Terus kayaknya ada judul yang belum terpakai. Eh, ini punya saya kemarin. Udah ke share belum Pak ya? Belum ya? Belum. Bu, Mana? jadi kemarin itu saya di ini Bu, saya ada di stasiun Bekasi Kota. Oke. Lapar saya Bu, saya Ah, lapar. Aduh, saya lapar ya tak beli dalam stasiun. Nggak ada Bu, aduh, nggak ada yang jualan di dalam. Akhirnya ada Pak. Sebelah kalau Bapak keluar dari situ sebelah kanan, eskalator sebelah kanan itu ada roti O, ada iya Bu, saya itu orang Maria. desa Bu. Kalau tidak makan nasi, orang Oh, desa itu oh tidak kalau makan. kalau makan nasi ya itu di sebelah kiri, Turun. eskalator sebelah kiri. Iya kan turun Bu ya kan? Iya, betul. Nah Turun. itu akhirnya tak turun 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 turun. Akhirnya ada kawan-kawan di Bogor itu bantu. Terus sebentar, tak tunggu sini tak ambil dulu di bawah kemarin itu. Ada kata saya itu di Bekasi itu. Jadi ya ini loh Bu kenangan di berbagai stasiun gitu kan. Iya. Ini Pak, kami di saya lihat itu sekarang lagi trendingnya itu adalah model stakes ini memang. Stek itu ini Pak Ilham pendapat Robert S. baik Stakes ya. pakar eksternal itu stek apa nih yang dipakai. Kalau kita Iya. evaluasi mutu basis stake, berarti yang kita tarik data nanti terkait dengan pendapat gitu. Ini kalau disertasi ini model evaluasi misalnya ini saya tambahin model evaluasi mutu pembelajaran klinik masa kedokteran di rumah sakit pendidikan menggunakan model responsif ini. Masih Ini ini berarti kan Pak Ilham masih panjang itu. masih panjang ya. Iya, pertama nih Pak Ilham Mm-mm. nanti tidak usah menggunakan model responsive evaluation. Taruh di dalam teori itu. Karena kan kita di depan Oh, sudah confirm model evaluasi kan. model evaluasi mutu. Nah, biar tidak reduplikasi kan. Karena kalau kita di depan Sekolah model baru ya. evaluasi, di tengahnya atau di belakang eh, responsive evaluation gitu kan, kan duplikasi kan itu kan. Itu. Kemudian nanti Pak Anwar, Pak Ilham, untuk objek boleh, tapi untuk alamat kota, kabupaten, apa, enggak usah Pak Ilham. Nanti taruh Oh, di bagian latar belakang, gitu. Jadi kan mengecil kan akhirnya kan. Jadi cara mindsetnya dalam dalam menyusun judul begitu. Kita eliminasi yang ada pengulangan-pengulangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, nggak sampai 10. Iya juga ya. Di paling bawah coba model pengembangan Model instrumen. pengembangan. Model sama pengembangan sendiri Pak Ilham. Model Oh ya, pengembangan. sendiri, pengembangan Pengembangan sendiri gitu kan. ya, pengembangan instrumen evaluasi mutu pembelajaran klinik masuk kedokteran. Iya, ini boleh ini. Apa itu? Pengembangan instrumen evaluasi mutu pembelajaran klinik Mahasiswa mahasiswa kedokteran. kedokteran. Tidak perlu pakai pendekatan responsif evaluation lagi, Pak Feli ya. Tidak usah, biar Oh, nggak alah. double kan. Baik-baik. Itu evaluasi pelaksanaan pembelajaran klinik mahasiswa kedokteran di rumah sakit. Berarti Pak Ilham ini fokus pada pembelajaran ya. Ya, kurikulum karena ini yang jadi masalah sekarang itu kan memang retaker banyak. Ini yang mereka sampai ke yang ini kan. Hmm. Jadi tidak lulus-lulus di ujian kompetensi. Karena memang susah ujian kompetensinya Ini itu. Pak Ilham, kalau Pak Ilham fokus ke kurikulum, beda.
pembelajaran itu dia lebih kepada ranah metode. Kalau saya sih, pendapat saya. Ya, Karena ya. kan kalau dari sisi teorinya, kurikulum itu payungnya, kemudian teori itu kan, banyak pakar teori kurikulum itu payungnya, kemudian pembelajaran, mata kuliah itu dalam payung itu. Jadi kalau Pak Ilham itu fokus ke kurikulum, maka omit kata pembelajaran, jadikan kurikulum. Tuh. Karena Diulang begini, lagi Pak kan Weli. Diulang lagi Pak Weli. Gimana gimana? eh, kalau ini kurikulum itu payung ya, payungnya pembelajaran, payungnya mata kuliah, itu kurikulum. Tapi kalau kita langsung fokus ke pendidikan, fokus ke pembelajaran, fokus ke mata kuliah, dia tidak akan menyinggung kurikulum. Oke. Karena teorinya begitu. Oke, oke, Kalau oke. Pak Ilham itu Bu, mau fokus ke kurikulum, maka langsung aja ke kurikulum gitu aja. Dia akan fokus nanti teori kurikulum nanti yang akan dikembangkan. Itu Tapi yang kalau utama pembelajaran nanti masuk ke metode, teknik, penilaian, itu kan masuk ke situ yang di bagian pembelajaran kan, tidak ke kurikulumnya itu. Metode, model. Tuh. Pembelajaran. Kalau pembelajaran tuh semuanya berarti Pak Elia. Enggak Pak Ilham, kebalik. Oh, Kurikulum yang kebalik. semuanya. Karena Oh, kurikulum itu payungnya, teorinya begitu. Kurikulum itu Pak, coba kalau kita cek, kurikulum itu yang mengcover semuanya, sedangkan pembelajaran, pelajaran, mata kuliah itu isi dari kurikulum. ya betul. Itu kalau kita cek di ini ya, di referensi itu begitu. Hmm, Hanya ini kalau sebenarnya yang paling menarik di menurutku omit, ini. omit itu hapus ya. Kalau yang hapus, yang reduplikasi kan jadi mengecil Pak Ilham ya kan? Iya, Judulnya iya, kan? iya. Kemudian ini lagi Pak Ilham, eh, lokasi. Ada dua opsi. Lokasi itu bisa taruh di latar belakang, di mana, atau kalau tidak mau ditaruh di tempat, maka eh, lokasi disarankan ditaruh di dalam saja. Karena kan eh, lokasi kan tidak begitu ini kan, apa, nyinggung teori juga tidak. Itu kan lokasi, tempat kan. Tapi kalau kurikulum, teori itu. Kalau lokasi, tidak ada kaitan dengan teori lokasi kan, itu. Tapi kalau eh, ini Pak Ilham, kalau posisinya itu lokasi kita hapus, tapi nanti me, apa istilah? Kalau dalam bahasa itu eh, prase ya, prase ya. Jadi Hmm. pemberdayaan pesantren kayak tadi itu kan, kan tadi ada judul nih, judulnya yang dikirim Prof Edi itu kan ada pemberdayaan pesantren. Kalau pesantren kita hapus, pemberdayaan itu butuh ini, ya, butuh pelengkap. Artinya ada kata yang hilang kan, maka pesantren itu tidak bisa kita hapus. Begitu, tidak bisa kita masukkan di dalam. Tetap harus ditaruh di luar karena judulnya itu judul pemberdayaan pesantren. Yang Itu kayak di share ada Prof syarat Edi nggak, itu, Pak? Ada syarat untuk nanti kan ada populasi dan ada lokasi lokasi di dalam cukup, di penelitian. dalam, dalam. Oh, saya kemarin membaca Pak dari jadi yang Magister Pendidikan Kedokteran FKUI itu dia ngambil Oh, disertasi, kemudian dia bikin fokus group discussion hanya ngambil 30 satu kelas aja, tiga tidak puluh apa-apa, sampai 35 tapi dia tidak multi apa-apa. center study. Jadi dia dia minta isi Google Form di masing-masing itu ada sekitar 10 apa 15 15 fakultas kedokteran itu dari masing-masing provinsi. Kemudian dia bikin FGD, tapi FGD-nya itu saya lihat pakai Zoom. Tidak apa-apa, tidak apa-apa Pak. Itu kan metode saja itu. Yang penting kan FGD terlaksana. Saya mau confirm ini. Tadi kan tempat mau kita omit nih, mau kita hapus. Kalau kita hapus pesantren, maka ada makna yang hilang di sini.
itu kan? Maka kata pesantren tidak bisa kita hapus, tetap kita masukkan di judul. Karena kalau saya hapus di sini, cukup di dalam, maka judul ini tidak lengkap. Pemberdayaan apa kan begitu kan butuhnya kan? Keterangan Rasanya iya. tidak lengkap Pak Ilham. Itu. Kalau terkait dengan metode Pak Ilham, apakah Zoom, apakah ini kan sama-sama FGD Pak Ilham, aman itu. Eh, kita bisa punya inisiasi ya. Dengan adanya Zoom, FGD apapun, FGD, wawancara apapun, pakai Zoom aja, sama aja kan? Yang penting sampel itu sudah memenuhi standar. Yang kita pakai baseline-nya Slovin misalkan. Sampelnya sudah sesuai standar. Artinya tergantung bagaimana cara kita ngambil datanya kan begitu kan? Soalnya data-data yang diambil dari Kemenkes terkait pembulian juga kan dia menggunakan FGD, sistemnya evaluasi ininya, evaluasi untuk pembelajaran program PPDS itu dokter spesialis yang ada pembuliannya, itu dia masing-masing center dibuat Zoom, kemudian masing-masing dibuat apa namanya kelas masing-masing, disekat-sekat lagi, kemudian Oh, diwawancara, wawancara satu persatu oh, untuk dimasukkan ke dalam dalam kelas itu, sekat itu. nggak Itu apa-apa itu Pak yang Ilham. Bisa itu juga yang itu. saya pelajari di masa-masa Kemenkes kemarin, awal-awal Oh, ini kan pembulian. COVID kan? Eh COVID sudah paling itu. selesai, sudah selesai COVID sih sebenarnya itu Pak. Cuma memang dari Kemenkesnya kan mereka ingin membuat multi-center study yang cepat. Jadi Oh, mereka memberikan itu Google Form di mana ada pembulian atau tidak. Kemudian dia buat ini, dibuatkan grup discussion untuk ini, hmm, untuk semacam wawancara. Tapi hmm. dia ngambilnya random sampling, simple random Oh, sampling, ini ya. tidak Untuk stratified. ah, random sampling boleh. Acak kan, random sampling kan? Diacak. Tidak masalah. Yang penting untuk sampelnya sesuai standar Slovin itu tidak apa-apa. Jumlahnya maksud kita itu. Yang penting standar aja gitu kan. Kan begitu Bu Nani. Iya, Karena saya lihat ini Eh, penelitiannya UI, saya kan ngambil ngambil gambarnya kan dari yang S2 kan pendidikan kedokteran tuh kan kita oh, ngambilnya standarnya UI Pak, UI atau UGM. Cuma oh, kalau UI kan biasanya penelitiannya ngejreng-ngejreng biasanya, hmm, yang enak untuk di minimal standar udah terstandarisasi UI lah. Nah, itu mereka hmm, ngambil ininya. Saya lihat, wih, kelihatannya ini. Cuma pada saat saya lihat di apa metode penelitian, oh menggunakan ini bisa menggunakan samplingnya itu sama seperti kami kemarin pada saat PPDS diwawancara terkait oh. Kemenkes dan terkait pembulian. Oh, jadi menjadi paradigma baru, menjadi sudut pandang baru. Berarti kalau itu bisa Pak Ilham. Mungkin nanti fokusnya Pak Ilham itu ya. Pak Ilham kan ngajar di UNES nih, gitu kan. Nanti Pak Ilham itu, kalau saya sih, kalau bedanya, kalau di akademisi kan keilmuan teori yang kita kembangkan. Nah, kalau praktisi, spesialis, bukan akademisi, maka ngepos lainnya Pak Ilham. Kalau saya sih mungkin mungkin ditambahi jika ada yang kurang. Yang penting kan pengobatannya itu tajam, gitu kan. Kurang lebih begitu Pak Ilham ya. Terus Cuma ini sekarang kalau banyak karena yang nggak kita lulus di ini, Pak. akademisi, itu kan maka Pak Ilham itu harus ada teori yang betul-betul Pak Ilham kembangkan. Sehingga nanti itu akan jadi model pengembangan, model evaluasi yang dipakai oleh di bagian kesehatan yang memang pakar kesehatan evaluasi di bidang kesehatan. Begitu Pak Ilham. Karena kan ke depan kan Pak Ilham kan jadi guru besar nih, gitu kan? Dan tentunya yang diangkat itu evaluasi kecuali ini saya sudah tidak begitu minat evaluasi, saya mau S3 kedokteran aja, nggak apa-apa. Cuma enaknya di evaluasi itu kan lintas. Jadi Pak Ilham itu kalau di S3 belum ada evaluasi, ada prodi apa, Pak Ilham bisa masuk. Karena Pak Ilham itu pakarnya di bidang evaluasi, kan begitu. Mungkin di UNES
S3 kedokteran belum ada. Namanya kita guru besar, kalau dievaluasi tidak ngangkat, berarti kan tidak di S3 gitu tuh. Kalau di kita S3 kedokteran, kemudian kita profesor, sedangkan di UNES itu S3 kedokterannya belum ada, maka tidak bisa ke S3 kedokteran kan, ke S2 kedokteran kalau ada S2-nya itu kan. Tapi kalau Pak Ilham S3 evaluasi, sekalipun S3 kedokteran di UNES tidak ada, Pak Ilham masih bisa ngajar S3 di prodi yang lain, karena kan evaluasi multidisiplin kan. Sebenarnya itu. Jadi ada teori evaluasi yang memang betul-betul Pak Ilham kembangkan itu kan. Dan memang layak untuk dianalisis di disertasi ini. Karena kan pengembangan keilmuan, nanti ketika kita guru besar, itu nanti salah satu asesmennya itu ya disertasi kita sebagai salah satu ini ya, masukan portofolio ketika masuk ke dalam eh, penilaian guru besar itu. Jadi harapan kita nanti Pak Ilham betul-betul teori apa kayak kita yang di Pak Anwar itu, teori apa evaluasi yang memang pas di bidang kesehatan, dan teori itu yang kita kembangkan. Nanti di bukunya Pak Ilham, di jurnal Pak Ilham itu nanti kita tahunya evaluasi kesehatan pakarnya Pak Ilham gitu kan. Tuh. Ini kawan-kawan Pak Ilham sudah pada ngantuk. Mungkin Iya, benar, 2-3 benar. menit lagi kita off. Kita kan benar nih ya. Iya, betul, betul. Nah, gitu kan. Kasihan itu Pak Anwar nyonya sudah ngomong-ngomong. Kok lama sih gitu kan. Pak Anwar ini Eh, barusan itu kan. kan gak di rumah, Pak Weli. Saya lagi di Oh gitu. villa. Oh, Alhamdulillah, Masya Allah. Hmm. Tabarakallah gitu kan. Ya, Senangnya kalau di mungkin Bogor kita begitu. off dulu deh. Udah malam. Siap, Oh, siap. Bu Ana. Nanti kita Makasih ya Pak Weli, pencerahannya, makasih atas Pak Weli. sarannya. Terima siap. kasih, Pak Weli. Ini Makasih. daging semua Sama-sama. ini, alhamdulillah. Hmm. Makasih Masya banyak Pak Allah. Weli. Ya, Siap. Makasih Bu Sika. sehat-sehat. Makasih. Makasih Senin banyak. ya, Pak. Barakallah. Atlasnya ya, Pak. Siap. Laksanakan. Makasih. Insyaallah. Yo, selamat Assalamualaikum. istirahat. Ya, Waalaikumsalam sehat-sehat semua warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum.